berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin. Selamat pagi, sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya sekali lagi Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Rabu 30 Agustus tahun 2023. Kita pasti akan diberkati di sepanjang hari ini sama seperti Tuhan sudah memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal, dari pembacaan kitab 2 dan 3 Yohanes. Dan puji Tuhan, hari ini kita telah berada di penghujung kitab 1, 2, dan 3 Yohanes, tepatnya 3 Yohanes ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Terima kasih atas ketaatan dan kesetiaan dari seluruh sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun telah berada, yang telah mengikuti program pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini. Tuhan terus akan memberkati saudara. Terlebih setelah 7 hari kita telah banyak menerima pengajaran peneguhan janji-janji Tuhan melalui firman-Nya dalam kitab 1, 2, dan 3 Yohanes. Dan tentunya kita semakin kuat, dewasa di dalam Tuhan, dan siap terus untuk semakin diberkati. Amin. Baiklah, judul renungan kita di akhir kitab 3 Yohanes ini adalah meniru dan meneladankan hal yang baik. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Kita semua pasti paham kalau sejak usia tertentu seorang bayi yang dilahirkan memiliki keinginan dan kemampuan untuk meniru. Seorang bayi akan terus berusaha meniru, dari sekedar gumaman seorang ibu sampai kata-kata maupun perilaku seseorang yang sering didekatnya dan dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dalam hal tertentu, perbuatan meniru adalah baik dan sangat dianjurkan. Namun, dalam hal lain, malah sebaliknya, perbuatan meniru tidak dianjurkan, bahkan harus dilarang keras. Demikian pula dalam hal sikap hidup dan pola pikir kita. Ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita, dan tanpa kita sadari, kita meniru beberapa hal di antaranya. Tidak semua yang kita lihat dan kita dengar merupakan hal yang pantas untuk ditiru, betul? Rasul Yohanes mengingatkan dalam bacaan kita hari ini bahwa di dalam jemaat mula-mula ada seorang bernama Gayus yang cara hidupnya layak ditiru karena hidupnya penuh dengan kasih yang antara lain diungkapkan melalui kerelaan dalam menyambut seorang asing. Akan tetapi ada pula seorang bernama Diotrefes yang perbuatannya harus diwaspadai atau tidak boleh ditiru sama sekali karena dia menunjukkan sikap pemberontakan terhadap ajaran kebenaran. Dalam kehidupan kita sudah semestinya lah bila kita meniru hal yang baik, betul? Dan bahkan kita harus menjadi teladan yang dapat ditiru dalam hal kebaikan. Dimanapun kita berada, ada kemungkinan bahwa kita akan meniru atau kita akan ditiru. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menjadi anak-anak Allah yang berpegang dan hidup dalam kebenaran. Dalam kehidupan kita hari ini, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari bulatkan tekadmu untuk meniru hal yang baik dan meneladankan hal yang baik kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, orang-orang yang ada di sekitar kita akan menerima dampak yang positif, menuntun mereka kepada hal yang benar, dan tentunya di sana nama Tuhan pasti dimuliakan. Sekali lagi sidang jemaat Tuhan, mari tirulah hal yang baik dan teladankanlah pula hal yang baik bagi orang di sekitar kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan dan perlindungan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lari daripadamu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah. Dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleihim. Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin.